Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hi Nurse. Dan saat ini sudah jam setengah 12 malam, teman-teman. Memang kebanyakan video yang saya buat itu kebanyakan di malam hari ya. Karena di pagi hari sampai siang atau sore hari saya bekerja ya di kampus di Stika Sapsawati. Dan kebetulan di masa pandemi COVID-19 ini kami di kampus sudah masuk kerja dengan protokol kesehatan uh, new normal gitu ya. Jadi tiap hari kami masuk dengan protokol kesehatan yang sudah distandarisasi sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kita harus memakai masker, kemudian cuci tangan disediakan dan sebagainya. Ya, tapi untuk perkuliahan memang saat ini masih daring ya, atau dalam jaringan ya, dengan online gitu ya, dengan online. Kemudian di sore hari sampai malam hari seperti biasa kebanyakan keluarga yang memiliki anak, dan saya memiliki 3 orang anak yang kecil-kecil. Saya ngurus keluarga gitu ya, 3 anak itu ya, mulai dari sore hari sampai malam hari ya, mulai dari belajar mengaji, kemudian belajar menulis, belajar menggambar dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan deskripsi judul di YouTube, pada video kali ini saya akan membahas atau sharing pengalaman terkait dengan awal mula saya bagaimana bisa kuliah ya di keperawatan ya. Jadi nanti kita akan membahas atau membagi pengalaman saya bagaimana masuk di kampus keperawatan sampai mungkin kalau waktunya cukup nanti kita akan membahas atau sharing pengalaman saya bagaimana bisa menjadi seorang dosen ya, gitu. Ya, jadi sebenarnya menjadi seorang perawat itu bukan cita-cita saya dulu ya. Jadi kebanyakan anak yang lahir tahun 80-an ya, 88 yang besar di tahun 90-an tentunya tahu bahwasanya cita-cita anak kecil dulu itu sepertinya tidak ada yang mencita-citakan menjadi seorang perawat ya. Mungkin kebanyakan jadi dokter, kemudian jadi tentara, jadi polisi. Nah, saya pun begitu ya. Jadi tidak pernah kebayang menjadi seorang perawat gitu ya. Ya, jadi setelah lulus SMA di tahun 2007, saya mulai memilih untuk masuk perguruan tinggi, dan sebenarnya saya tidak pernah kebayang bisa kuliah di keperawatan, teman-teman. Jujur pada waktu SMA saya ingin sekali bisa kuliah di 2 tempat ya. Yang pertama adalah STAN ya, yang kuliahnya dibiayai oleh negara full ya, bahkan katanya dibayar. Yang kedua di kedokteran ya. Nah, bahkan saya dulu pernah ikut bimbel untuk persiapan masuk STAN. Cuma apalah daya ketika tes STAN ya, kebetulan di Malang pada waktu itu ada 4 teman saya yang semuanya gagal ya, termasuk saya tidak lolos ya. Jadi pada waktu itu nggak lolos masuk STAN ya, karena persaingannya sangat ketat sekali. Nah, setelah itu saya mengikuti SNMPTN pada waktu itu. Nah, di formulir pendaftaran itu kita diberikan 2 pilihan ya, diberikan 2 pilihan. Nah, sebenarnya saya ingin kuliah di kedokteran ya, kemudian yang lain bisa opsional ya, terserah nanti. Nah, ternyata di tahun itu kondisi keuangan keluarga tidak cukup baik ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak kuliah di kedokteran, karena terus terang pada waktu itu kuliah di kedokteran itu sangat mahal, teman-teman ya.
Jadi kuliah di kedokteran yang diterima di SNMPTN itu cukup mahal ya, apalagi yang di jalur mandiri itu bisa 2 kali lipat, dan itu membuat saya mundur mundur alon-alon ya. Jadi nggak jadi intinya ke kedokteran gitu ya. Nah, nah eh, setelah itu saya memilih dua ya, dan saya bingung untuk memilih fakultas yang ingin saya masuki ya. Nah kebetulan saya dulu suka fisika di SMA, bahkan dulu saya sempat mewakili Kabupaten Bondowoso, karena dulu SMA-nya saya di Bondowoso, ikut Olimpiade Fisika ya. Kemudian oleh karena itu saya mendaftar di Fakultas Teknik Sipil pada waktu itu. Nah, pilihan yang kedua ini, jadi kan dipilih dua pilihan ya. Jadi yang pertama saya mengisi teknik sipil. Nah, yang kedua ini saya bingung memilih apa gitu ya. Jadi dulu saya nggak tertarik dengan fakultas yang berbau IPS, tidak. Jadi saya pengennya dimasuk di eksakta gitu ya. Ya, pilihan yang common sense menurut saya adalah fakultas teknik sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ternyata sebenarnya saya nggak pengen mengisi yang kedua ya, cuma saran dari orang tua itu ya ya pilihlah, tapi yang bisa langsung kerja gitu ya pada waktu itu. Kemudian orang tua menyarankan untuk kuliah di keperawatan. Ya mau gak mau saya memilih keperawatan ya. Jadi jika mendaftar itu dua ya, Fakultas Teknik Sipil, kemudian program studi ilmu keperawatan ya, S1 ya. Nah setelah itu saya mendaftar, kemudian saya tes, dan singkat cerita akhirnya saya tidak diterima di Fakultas Teknik. Artinya saya diterima di program studi ilmu keperawatan PSIK Universitas Jember pada waktu itu. Nah, perasaan senang tapi juga sedih, karena senangnya karena bisa kuliah ya, kuliah pada waktu itu kuliah tidak mundur setahun atau 2 tahun ya, langsung kuliah. Yang sedihnya uh, fakultas atau program studi yang saya masuki itu yang sebenarnya tidak saya begitu suka ya, dan saya masih meraba-raba atau remang-remang lah, gelap lah intinya tentang perawatan ya. Saya pikir oke lah ini karena masih di kesehatan ya, jadi saya pikir oke lah, nggak apa-apa. Nah setelah itu mendaftar ulang, kemudian saya masuk kuliah pada waktu itu di program studi ilmu keperawatan Universitas Jember di tahun 2007. Nah singkat cerita, ketika sudah masuk kuliah di program studi ilmu keperawatan Universitas Jember, sebenarnya pada waktu itu hati saya ya setengah hati saja ya kuliah ya, dan sempat ada niatan untuk di tahun kedua setelah saya masuk di PSIK itu untuk bisa daftar lagi gitu ya, daftar kuliah lagi dan memilih kedokteran ya, karena pada waktu itu kondisi keuangan keluarga sudah membaik, dan ada izin orang tua untuk melamar untuk mengikuti SNPTN lagi di tahun yang kedua itu. Dan di tahun yang kedua, jadi di tahun pertama itu saya kuliah di PSIK itu sebenarnya setengah hati ya, setengah hati karena memang tujuan saya itu di kedokteran gitu ya. Dan sayangnya pada waktu setahun persiapan itu saya tidak mempersiapkan dengan baik ya. Jadi setahun di PSIK saya menjalani setengah hati, tapi saya tidak belajar sungguh-sungguh ketika itu ya. Jadi ketika di tahun kedua saya mengikuti tes SNPTN, saya gagal ya, saya gagal masuk kedokteran ya, dan itu membuat saya cukup stres ya. Jadi
Di tahun pertama di kuliah di perawatan saya tidak begitu excited untuk mengikuti kuliah pada waktu sebenarnya. Ya, eh, nah karena gagal masuk kedua kalinya di Fakultas Kedokteran, dan saya pada waktu stres dan butuh waktu yang cukup lama untuk saya eh, bisa pulih dari apa namanya kecewaan itu ya. Dan waktu berjalan semester 1, semester 2, 3, 4 ya, baru di semester 5 sepertinya saya sudah mulai in di keperawatan gitu ya. Jadi 4 semester yang saya lalui itu sepertinya tidak membekas di benak saya. Jadi dosen ngajar itu sepertinya nggak membekas ya. Baru di semester 5 ya ada momen dimana itu membuat saya bisa bangga menjadi seorang perawat itu di semester 5 ya. Ya itu ada momen ya. Jadi ada momen dimana di semester 5 itu saya sudah mulai in dengan keperawatan. Jadi terus terang, saya pilih perawatan itu bisa dikatakan dari semester 5 sampai semester 8 gitu ya. Jadi berapa tahun? Hanya dua hanya 5, 6, hanya 4 semester ya. Atau 2 tahun kuliah yang mungkin saya fokus di situ ya. Jadi semester 1, semester 4 nggak fokus ya. Jadi fokusnya baru di semester 5, 6, 7, 8 ya. Dan singkat cerita, saya lulus dengan IPK yang cukup memuaskan ya, 3 besar. Kemudian melanjutkan nurse ya. Jadi kalau di kuliah di S1 keperawatan maka nanti 4 tahun, maka nanti setahun ke depan kita akan mengikuti pendidikan nurse ya, yang dimana pendidikan itu akan kita ditempa di lahan praktek ya. Prakteknya bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas atau di masyarakat. Ya, dan setahun itu kita ditempa untuk bisa melakukan praktek langsung pada manusia ya, di rumah sakit, di puskesmas dan di masyarakat ya. Jadi bedanya kalau kita kuliah S1, di S1 4 tahun itu kita jalani hanya teori saja ya, dan prakteknya di laboratorium kampus, dan itu kita praktek hanya pada boneka, hanya pada phantom ya. Misalkan kita mau infus, kita belajar infus itu dilakukan pada phantom ya, pada boneka. Kemudian ketika melakukan injeksi ya dengan jarum, itu juga dilakukan pada boneka ya, jadi tidak real. Nah ketika profesi nurse itu kita ditempa untuk bisa langsung praktek langsung pada manusia ya, pada waktu itu ya. Jadi misalkan kita mau infus di rumah sakit ya, orang beneran gitu yang kita infus. Nah singkat cerita, saya lulus di tahun 2013 profesi nurse, jadi genap 5 tahun saya kuliah keperawatan ya, dengan gelar nurse ya, S1 ya, dengan gelar nurse S-Kepnes ya. Nah ketika lulus nurse sebenarnya saya tidak berpikir untuk menjadi dosen pada waktu itu ya. Yang saya pikirkan pada waktu itu adalah bekerja di rumah sakit ya, baik itu negeri maupun swasta. Kebetulan di Jember, di Kabupaten Jember itu ada beberapa rumah sakit yang swasta maupun yang negeri, dan itu sudah saya masukkan lamaran semua pada waktu itu. Dan uh, uh, dari beberapa rumah sakit yang saya masukkan lamaran itu, saya
saya tunggu sampai kira-kira sebulan lebih kayaknya ya, dan tidak ada panggilan pada waktu itu. Dan nasibnya juga sama dengan teman-teman juga yang tinggal di Jember, mereka tidak ada panggilan juga ketika melamar di rumah sakit. Jadi di angkatan saya, di angkatan 2007 itu banyak teman-teman yang bekerja tidak di Jember ya, jadi domisili Jember tapi dia tidak bekerja di Jember. Mereka banyak yang bekerja di luar Kabupaten Jember ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo gitu. Nah, karena tidak dipanggil itu, lama nggak dipanggil itu, saya down ya, saya cukup down, stres ya. Biasalah ya, kalau dulu ketika ada anak yang lulus kuliah kemudian tinggal di rumah gitu ya, itu kan mesti ditanyakan sama tetangga ya, bekerja di mana gitu kan. Kemudian bekerja berapa gitu kan. Nah itu membuat saya nggak suka gitu ya, bukan nggak suka ya, nggak nyaman gitu ya, ditanyakan kapan sudah kerja belum, berapa gajinya, itu membuat saya stres ya. Itu pun dengan orang tua saya pada waktu itu sebenarnya. Nah, singkat cerita, saya kontak-kontak dengan beberapa teman yang sudah bekerja, dan kebetulan saya kontak dengan salah satu teman saya, satu angkatan pada waktu itu, yang sudah bekerja tidak di rumah sakit, tapi dia bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Dan saya disarankan untuk bisa mengirimkan lamaran ke sana, dan saya ikuti saran beliau untuk mengirimkan lamaran di sana. Dan alhamdulillah sehari mengirimkan lamaran, keesokan harinya saya langsung ditelepon oleh HRD-nya sana. Dan saya melakukan wawancara, tes wawancara, dan tes mengajar pada waktu itu, dan alhamdulillah langsung diterima. Nah, pada waktu itu, singkat cerita, pada waktu itu saya mengajar, dan regulasi, jadi sesuai dengan undang-undang, regulasi untuk dosen yang mengajar sarjana pada waktu itu harus S2, harus magister. Dan kebetulan saya tidak punya cukup uang untuk bisa kuliah magister, dan pihak tempat saya bekerja pun tidak bisa memberikan beasiswa pada saya gitu ya pada waktu itu. Dan oleh karenanya saya memutuskan untuk keluar, untuk resign dengan baik-baik tentunya, dan akhirnya saya keluar. Dan pada waktu itu sebelum saya keluar, sebenarnya saya keluar, saya sudah kontak-kontak dengan beberapa teman yang bekerja sebagai dosen di wilayah Jawa Timur, dan akhirnya di Stikes Hafsawati, pesantren Zainul Hasan Probolinggo, menyekolahkan dosen ya. Jadi pada waktu itu ada program untuk beasiswa dosen yang kuliah magister atau S2. Kemudian saya pindah ke Stikes Hafsawati, dan singkat cerita saya alhamdulillah diterima, dan akhirnya saya kuliah S2 keperawatan di Semarang ya, di Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Ya, jadi selama 2 tahun saya kuliah jauh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu ya, dari Probolinggo ke Semarang ya, selama 2 tahun, meninggalkan anak dan istri. Kebetulan pada waktu itu saya punya satu anak ya, yang saya tinggal pada waktu itu. Dan selama kuliah di Undip itu saya mengambil peminatan keperawatan dewasa. Kebetulan di Undip Semarang, di program studi magisternya ada 3 program peminatan. Yang pertama adalah keperawatan dewasa, kemudian keperawatan komunitas, kemudian manajemen ya. Saya mengambil peminatan yang saya sukai, yaitu keperawatan dewasa, karena
Di pemetaan ini mencakup keperawatan medikal bedah, kemudian keperawatan kritis pada waktu itu. Ya, kemudian selama 2 tahun kuliah dan alhamdulillah tidak molor ya. Jadi pas 4 semester atau 2 tahun saya lulus di tahun 2017. Jadi masuk 2015 pada waktu itu, kemudian lulus tahun 2017. Saya masih ingat bulan Juli pada waktu itu. Nah, setelah lulus kuliah magister dengan gelar magister keperawatan, kemudian saya pulang lagi dari Jawa Tengah ke Probolinggo pada waktu itu. Ya, oh ya, jadi kebetulan istri juga seorang perawat dan kebetulan di tahun saya kan maksudnya 2015 ya di Undip, kemudian saya ajak istri untuk kuliah juga ya tahun 2016. Jadi saya lulus 2017, kemudian istri mengambil peminatan komunitas sama di Undip juga, lulus tahun 2018 dan akhirnya singkat cerita di tahun 2017 dan 18, di tahun 2017 saya lulus, kemudian kembali ke Probolinggo, istri lulus tahun 2018 juga kembali ke Probolinggo. Nah, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya bekerja di Istika Sapsawati, pesantren Sunan Hasan Probolinggo. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya dan istri bekerja sebagai dosen di Stikes Sapsawati Pesantren Sunan Hasan Probolinggo. Nah, begitu teman-teman. Jadi perjalanan saya mulai dari kuliah ya sampai menjadi dosen dan sampai menjadi dosen seperti saat ini, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian videonya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, tonton terus Hainas ya. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.